Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kaum muslimin, para tulab dan talibatul ilm yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran nahwu, dan kitab yang menjadi pegangan kita adalah kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Ustaz Fuad Ni'mah. Para tulab dan tulibat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dimanapun kita berada, para pembelajar, para penuntut ilmu, terutama ilmu nahwu yang sama-sama kita cintai, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya nahwu itu tidak serumit yang kita bayangkan. Nahwu itu adalah pelajaran yang sangat-sangat menyenangkan, yang apabila kita dalami insyaallah kita akan merasakan kenikmatannya. Juga yang perlu kita pahami sebelum kita belajar ilmu nahwu, sama-sama kita niatkan bahwasanya belajar ilmu nahwu itu bukan hanya sekedar untuk pintar-pintaran dalam kaidah menghafal cara mengi'rab yang pintar, tidak demikian. Tetapi pada dasarnya ketika kita ingin mempelajari nahwu, harus kita tancapkan niat bahwasanya saya belajar nahwu untuk agar kita dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah SAW, agar menuntut ilmu nahwu kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak panjang lebar ya, kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama, dan ini adalah pertemuan yang pertama bagi kita yang menyaksikan acara ini, menyaksikan tayangan ini, dan belum bergabung, silakan bergabung ke grup WA kelas nahwu ya. Ada kelas khusus untuk ikhwan dan akhwat, silakan di deskripsi di bawah ini, silakan bergabung agar mendapatkan informasi update tentang pelajaran nahwu ini insyaallah. Dan kita akan tuntun kita semua mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir hingga selesai insyaallah. Baik, muqaddimah, pendahuluan, aqsamul kalimatil arabiyyah, pembagian kata bahasa Arab. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlah. Ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah yang dikenal dengan kaidah tersebut wadhifah, tugas, fungsi daripada setiap kata di dalam kalimat. Wadabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha, dan juga ilmu yang dengannya kita mengetahui harokat akhir atau baris akhir daripada setiap kata, dan juga dia adalah kaidah yang dengannya kita memahami bagaimana cara mengi'rabkan setiap kalimat di dalam jumlah. Kemudian wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu thalathata aqsam, dan kata bahasa Arab ya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ismun, fi'lun wa harf ya, isim, fi'il dan harf. Isim artinya kata benda, fi'il kata kerja, harf kata sambung. Al-ismu ya, yang pertama adalah al-ismu. Apakah al-ismu itu? Huwa kullu kalimatin tadullu ala insan aw haywan aw nabat aw jamad aw makan aw zaman aw sifah aw ma'nan mujarradin minaz zaman ya. Dia adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, kata benda mati, nama tempat, masa atau waktu, sifat atau makna yang lepas daripada ikatan waktu. Mislu, contohnya adalah rojul ya, yang menunjukkan kata insan adalah rojul. Asad untuk menunjukkan kata hewan. Zahra menunjukkan kata tumbuhan. Haid menunjukkan kata benda mati. Al-Qahirah menunjukkan makan atau tempat. Syahr menunjukkan zaman, masa atau waktu. Nazib menunjukkan kata sifat. Istiqlal menunjukkan kata atau makna yang lepas dari ikatan waktu. Wa yatamayyazul ismu min ghairihi aw yatamayyazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu, dan berbeda
isim dari kata-kata yang lainnya pada poin bahwasannya dia yumkin tanwinhu. Pertama, boleh ditanwinkan atau bisa ditanwinkan seperti rajulun, kitabun, syajaratun. Jadi apabila kita mendapatkan kata-kata dalam bahasa Arab yang ada tanwinnya seperti yang saya sebutkan, rajulun, kitabun, syajaratun, ketahuilah bahwa dia itu adalah isim. Kemudian yang kedua adalah yumkin idkhalu alif lam alaihi mislu ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu. Yang kedua adalah bisa atau boleh dimasukkan alif lam padanya. Contohnya adalah ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu. Lagi saya katakan, ketika kita mendapatkan kata-kata di dalam bahasa Arab diawali dengan alif lam seperti ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu atau al-qalam atau al-masjid dan yang lain-lainnya, maka ketahui bahwasannya itu adalah isim atau kata benda. Kemudian yang ketiga adalah yumkin idkhalu harfin nida'i alaihi. Boleh atau bisa dimasukkan huruf nida padanya. Contohnya ya Muhammad, ya rajul, ya. Jadi ketika ada kata-kata yang didahului dengan kata seru, ya, kata seru seperti yang tadi saya sebutkan, maka dia itu adalah isim. Kemudian yang keempat, yumkin jarruhu bihurufil jar awil idafah. Boleh atau bisa dimasukkan huruf jar, ya, atau boleh bisa dijarkan, bisa dikasrohkan dengan huruf jar atau dengan idafah. Seperti contohnya adalah ala syajarati gusnus syajarah, ya, di atas pohon dan ranting pohon. Ya. Yang mau kita pahami dari kata-kata ini adalah kata-kata ala syajarati. Jadi karena dia didahului atau dimasuki oleh oleh huruf jar, kemudian kata-kata asyajarahnya jadi kasroh, maka kata-kata asyajarati ini adalah isim. Kenapa? Karena di situ ada tanda-tandanya, yaitu dimasuki oleh huruf jar atau dikasrohkan oleh huruf jar. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, yumkin al-isnadu ilaihi au al-ikhbaru anhu. Boleh diisnadkan, boleh disandarkan kepadanya, atau dengan kata lain dia boleh dijadikan sebagai khobar. Contohnya adalah al-kitabu mufid. Kitab itu bermanfaat. Kemudian wa yakfi an taqbala al-kalimatu alamatan wahidatan au aksar min hadhil alamat litakuna isman. Jadi cukup kata-kata menerima satu saja dari tanda-tanda ini atau lebih, ya, agar dia menjadi isim. Artinya yang 5 ini nggak mesti semuanya untuk menjadi sebuah isim, suatu kalimat tidak mesti harus ada padanya ciri-ciri semua ini, tidak. Artinya cukup satu saja atau 2. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu. Fi'il huwa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zaman khas. Dia adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu perkara pada waktu yang khusus. Mislu kataba yajri isma. Seperti kata-kata kataba yang artinya telah menulis, yajri yang artinya sedang berlari, isma yang artinya dengarkanlah. Ya, yang pertama menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada masa lampau, yang kedua menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang terjadi saat ini, dan yang ketiga adalah menunjukkan suatu pekerjaan yang dituntut oleh seseorang untuk dilakukan oleh seseorang pada waktu yang akan datang. Wa yatamayyazul fi'lu an ghairihi minal kalimat fi annahu yumkin, dan fi'il berbeda dari kata-kata lainnya pada poin bahwasannya dia boleh atau bisa ittisaluhu bita'il fa'il. Yang pertama adalah dia boleh untuk atau bisa bersambung dengan ta al-fa'il. Contohnya katabtu, syakarta, ya. Terus kemudian yang kedua adalah dia boleh atau bisa bersambung dengan ta at-ta'nits. Contohnya katabat taktubu. Yang ketiga adalah dia bisa bersambung dengan ya al-mukhatabah. Ittisaluhu bi ya'il mukhatabah. Contohnya taktubina ushkuri. Ya. Yang keempat, ittisaluhu binuni taukid. Dia boleh atau bisa bersambung dengan nun atau kid. Contohnya layak tubanna, uskuranna, dan yang lain-lainnya.
Ya, jadi kalau ada kata-kata di dalam bahasa Arab yang pertama bersambung dengan ta'ul fa'il, atau bersambung dengan ta' ta'nits, atau bersambung dengan ya al-mukhatabah, atau bersambung dengan nun taukid, maka pastikan dia itu adalah fi'il, ya. Kemudian yang ketiga, al-harf, kata sambung. Apa itu al-harf? Huwa kullu kalimatin laisa laha ma'na illa ma'a ghairiha. Dia adalah kata yang tidak memiliki makna kecuali bila bersambung dengan yang lainnya. Contohnya fi, an, hal, lam, juga wa. Artinya kata-kata ini ketika kita tanyakan contohnya wa, apa artinya wa? Kita tidak bisa bilang wa artinya dan, kecuali kalau kita sudah mengetahui jumlah atau kalimat secara sempurna. Contohnya ketika saya mengatakan ja'a Muhammadun wa Aliyun, maka di situ baru kita boleh artikan adalah dan. Tapi ketika saya mengatakan wal asri atau wallahi, tidak bisa kita artikan waw di sinilah dan, karena dia adalah wawul qasam, yaitu artinya demi Allah, demi masa. Demikian mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan sekali lagi, bagi kita yang belum tergabung dengan grup Nahwu, kelas Nahwu, untuk yang ikhwan dan akhwat silakan bergabung di deskripsi ini agar bisa mendapatkan panduan daripada belajar Nahwu hingga kita bisa baca kitab berbahasa Arab dengan baik, paham artinya dan juga paham harokatnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keistiqomahan kita untuk tetap belajar sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.